Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama aku Nasrullah Sidik di channel Nasrullah Sidik, di mana kita kali ini akan membahas tentang WebGIS GoodIgniter. Seperti di judul yang kalian baca, di sini kita akan membahas tentang pengaplikasian GeoJSON di GoodIgniter. Tidak seperti WebGIS PHP yang sebelumnya, di mana tutorialnya bertahap, antara bikin transaksi, setelah itu juga bisa bikin login. Nah, ini untuk di CI aku langsung saja lompat ke WebGIS GeoJSON-nya. Tapi nanti untuk login dan transaksi yang satunya aku akan bikin videonya setelah ini mungkin. Kenapa? Karena dengan begini kalian bisa belajar terlebih dahulu. Ya, misalnya aku tidak bahas GoodIgniter dulu misalnya. Nah, dengan tutorial ini kemungkinan besar kalian bisa menerapkan di WebGIS PHP. Setelah itu kalian masukkan ke GI dengan contoh yang aku bikin di tutorial ini. Oke, tanpa berlama-lama, langsung saja kita putar dulu intronya. Oke, jadi seperti biasa kita langsung buka saja GoodIgniter, code editor kita. Di sini aku pakai Sublime ya, Sublime. Nah, di sini pertama adalah tentunya kita harus bikin yang namanya menu. Menu di situ biasa di view, setelah itu di layout, dan setelah itu di sidebar. Dan di sidebar sini kita bisa bikin menu. Nah, di sini kita buka lagi untuk WebGIS PHP. Nah, di sini kita akan bikin menu dan pembahasan kita akan mengenai yang left list GeoJSON ini, yang standar ini dulu. Oke, jadi bagaimana cara bikinnya? Kita akan bikin dulu left listnya. Di sini kita bikin menu di sini ya, left list JS. Oke, di left list JS di sini ya, kita zoom dulu. Nah, di sini general form kita bikin sini standar. Nah, setelah itu di sini kita bikin menu baru, set URL. Setelah itu kita bikin sini adalah left list standard. Kita langsung bikin controllernya, new file, namanya left list standard. Oke. Setelah itu kita langsung aja apply yang kecamatan atau beranda kecamatan aja. Kita paste di sini di left list standard. Setelah itu yang tidak penting seperti simpan, hapus, tidak perlu, kita langsung hapus. Form juga. Jadi setelah itu di sini kita namakan sesuai dengan nama file left list standard. Kayak begitu. Setelah itu untuk model di sini kita akan panggil hotspot model. Nah, untuk hotspot model kita akan bikin hotspot modelnya. Di model kita kecamatan ini kita copy, setelah itu kita new file, simpan lagi, namakan hotspot model. Gunanya untuk apa? Ya, gunanya untuk memanggil hotspot model. Setelah itu untuk bagian get data di sini kita pakai t hotspot. Untuk database ini sama dengan WebGIS PHP. Jadi kalau kita buka di WebGIS PHP di sini ada namanya tabel t hotspot. Dan ini sama caranya seperti di halaman di WebGIS PHP. Di sini kita bisa cek mana standarnya, left list standar. Nah, di sini tidak ada ternyata, ya. Mohon maklum. Ngapain dibilang gitu ya. Nah, oke, jadi di left list standar di kelas ya, kita kembali ke controller, left list standar, kita sudah bikin hotspot modelnya. Setelah itu kita ke index, setelah itu kita bikin URL-nya di sini namanya left list standar. Nah, sama seperti tadi. Setelah itu untuk title-nya kita left list standar. Setelah itu untuk model data table tetap get standar. Setelah itu ini penting atau enggak penting? Sebenarnya enggak penting. Nah, jadi model cara coding ya, ini tergantung preferensi aja sih. Untuk aku biasanya kalau penggunaan pengambilan datanya itu agak sedikit ribet, misalnya banyak jenis pengambilan datanya, biasanya aku langsung ambilnya di dalam view, bukan di dalam controller. Tapi terserah sih, terserah kalian maunya kayak gimana gitu. Kalau di sini aku tidak pakai data table dulu, nanti kita aktifkan kalau memang diperlukannya. Jadi untuk view-nya juga kita tambahkan sini left list standar. Ya, ini foldernya nanti kita bikin. Setelah itu untuk tabel view-nya tidak tabel view, tapi view-nya sini map view. Kita namakan map view ya. Oke, di views kita tambahkan folder, new folder, left list standard.
Setelah itu di sini new file, kita simpan di sini. Namanya adalah map view. Map view ini yang kita panggil map view. Setelah itu data counter ini sudah selesai. Sekarang kita coba untuk running. Left read standar. Oke, di sini sudah kosong filenya, tidak ada apa-apa. Karena map view-nya belum kita isi. Kita coba isi. Oke, sudah bisa. Selanjutnya apa? Selanjutnya aku cek dulu untuk JavaScript. Di sini ternyata kita tidak bisa melakukan kustomisasi JavaScript. Padahal kita perlu yang namanya kustomisasi JavaScript untuk setiap halaman. Sama seperti di WebGIS PHP. Kita kembali ke WebGIS PHP lagi. Di sini di JavaScript, bukan di JavaScript, di mana sih? Di index ya, kalau nggak salah. Di index. Di index di sini aku letakkan coding file JS. Jadi jika ada variable file JS, maka dia akan menginclude file JS-nya. Sini aku coba di dalam Coordinator. Aku lupa kemarin apakah ada itu di HTML. Oh, tidak ada. Ternyata memang tidak ada. Jadi untuk di HTML sekarang kita tambahkan lagi satu variable kayak begini, if, agar kita bisa menambahkan file JS di dalam setiap halaman kita, dan itu JS-nya tercustom. Nah, di sini kita bisa langsung aja di sini namakan bukan include tapi langsung echo JS. Dan isset dari sini adalah isset JS aja. Jadi ketika ada variable JS yang dikirim, maka dia langsung echo aja. Sama seperti konten ini. Jadi ketika ada konten variabelnya, maka di echo. Dan ini ketika JS ada, maka dia akan di echo. Cara untuk mengirim JS-nya, kita ke left read standar lagi di controller. Ya, di controller. Setelah itu di sini ada konten, kita bikin aja copy, kita namakan JS. Jadi nanti kita akan kirim data JS, dan data JS itu di left read standar, dan kita namakan sini JS. Ya, kita akan ngambil data JS di sini. Data JS-nya view-nya left read standar dan JS. Nah, disitulah posisi coding JS kita. Atau kalau mau yang lebih bagus lagi, kita folderkan JS, setelah itu JS. Maksud seperti apa? Seperti ini, di replace standar, kita bikin folder baru, new folder, JS, setelah itu kita namakan JS, PHP. Nah, kayak gitu misalnya, JS, setelah itu JS. Atau kita namakan map view, map JS, kayak gini, bisa juga, map JS. Nah, jadi untuk JS map-nya nih, bisa kayak begini, map JS. Aku nggak bisa. Nah, kayak gitu. Jadi nanti ketika kita refresh lagi, kita Ctrl U, kita sudah punya, kita simpan dulu ya, map.js-nya kita tambahkan data. Nah, di sini kita punya custom untuk JavaScript-nya. Sama seperti di WebGIS PHP, kita bisa melakukan custom JS-nya untuk di file JS. Semoga dapat dipahami. Nah, setelah di sini bagaimana? Kita tinggal mengaplikasikan cara yang ada di WebGIS PHP kita, karena kita sudah punya semua yang kita perlukan. Itu pertama tadi halamannya dan JS-nya. Pertama kita langsung ke halamannya, left read standarnya, oke, di sidebar kita tutup. Kita ke left read standar dan map view. Nah, map view ini yang df tadi. Nah, sekarang kita langsung custom sama seperti WebGIS PHP. Nah, setelah itu kita langsung ke standar, left read standar, dan ini langsung kita copy. Oke, setelah itu kita paste di sini. Title-nya tidak perlu, judul tidak perlu, URL tidak perlu, karena semua ini sudah dikontrol di dalam controller. Selesai, tinggal kita konten, title, close konten ini, map ID. Refresh, halaman left read standar sudah dibuat. Tinggal untuk map ID. Map ID-nya kita biarkan dulu. Setelah itu tinggal kita copy yang JS-nya di left read standar JS. Nah, kemarin di sini kan posisinya, tinggal copy semua. Setelah itu kita letakkan di map JS. Simpan. Sekarang kita sudah punya dua file yang biasa kita buat di WebGIS PHP. Oke, selanjutnya adalah tinggal mengcustom. Tapi kita coba refresh dulu. Kita Ctrl U. Di sini ada error pasti. Kenapa? Karena di WebGIS PHP itu pemanggilan database-nya menggunakan cara yang di sana, bukan di Coordinator, makanya ada error. Tapi tidak masalah, tinggal kita nanti modifikasi. Kita langsung cek di sini asetnya. Oke, aset-asetnya ternyata kita perlu yang namanya mengcopy file asetnya. Oke, jadi di WebGIS PHP kita sudah punya file aset kan. Aset di sini ada icon kemarin, JS, template, unggah, dan lain-lain. Di sini kita ambil yang JS-nya. Karena kita akan memerlukan yang namanya file-file JS. Di
sini ada plugin-plugin kita kan. Ya, tinggal copy ini. Setelah itu kita letakkan di dalam Webkits CI. Kita set, yes, paste di sini. Oke, selesai. Sekarang kita sudah punya plugin keperluan CI yang JS yang kita perlukan. Tutup lagi. Setelah itu kita langsung aja ke sini ke map.js tadi, di views dan map.js. Di sini kita biarkan saja, ini sudah benar. Tinggal yang ini untuk script src ini, source ini, untuk di CI kita perlu menambahkan base URL. Untuk setiap file yang di load. Jadi kalau kita punya aset, kita harus base URL. Jadi kita mode pertama adalah bikin dia base URL dulu. Setelah itu untuk map ID, di sini kita bikin map aja biar lebih universal. Map set view, oke, tidak masalah. Layer kita nih kita ganti jadi layer aja. Oke, layer. Style layernya kita pakai yang standar dulu. Marble Street, access token, tidak masalah. Private layer, stylenya, pop up-nya, legend. Ini untuk keperluan tampilan ini kan. Ini panel layer, legend panelnya, jadi tidak ada masalah. Tidak ada masalah di sini. Tidak ada masalah juga, semuanya memang beres-beres. Setelah itu di kecamatan. Nah, di sini kita akan mengambil kecamatan katanya. Kita akan mengambil data kecamatan. Sehingga karena kita perlu data kecamatan, maka di sini di controllernya kita harus load dulu modelnya. Jadi kita dis load model kecamatan model. Nah, setelah kita modelnya sudah di load, tinggal kita load di sininya, kita ganti get kecamatan dis kecamatan model. Kita langsung panggil modelnya aja. Setelah itu kita get kemarin yang kecamatannya kita hapus. Tinggal kayak begini. Get kecamatan dis kecamatan model get. Setelah itu untuk memecah datanya kita result as row. Jadi setelah itu map style, row ID, kecamatan, warna kecamatan, setelah recache dan semuanya tetap sama. Ini tidak masalah. Tinggal scroll ke bawah lagi. Ini untuk mengaplikasikan GeoJSON-nya dan selesai. Sekarang kita refresh. Oke, error. Oke, kenapa error? Karena di sini file GeoJSON-nya belum kita load. Sekarang kita load lagi untuk file GeoJSON-nya. PHP set unggah. Nah, unggahnya ini kita ambil. Kita letakkan di dalam folder Webkits CI kita. Set unggah GeoJSON. Oke, itu GeoJSON ngasal kemarin. Set replace yang sudah ada. Setelah kita refresh lagi, sekarang kita inspect apakah ada error sebenarnya. Oke, di sini ada error. Oh, PNG-nya. Layer kita is not defined. Oke. Ternyata tadi kesalahannya karena kita ganti map-nya, layer kitanya. Map add layer. Oke, style. Kita cek lagi ya. Oke, nge-freeze panel layer. Sini, base layer. Mana ya layer kita? Layer. Oke nih, layer kita ganti ini. Atau kita refresh. Nah, di sini sudah muncul. Dan di sini kekurangannya, di sini belum muncul semua petanya. Jadi kita tambahkan dulu CSS-nya di dalam HTML. Di sini di views, layouts, HTML, kita tambahkan style untuk custom map-nya. Map with width 100%, height-nya 100%. Refresh. Oke, height-nya 400 kalau nggak salah. Nah, masih kurang 500. Oke, nah di sini kita sudah bisa menampilkan peta kita. Hanya saja ini tidak muncul ya untuk apa sih yang error nih? Ini sudah muncul. Oke, ternyata mungkin nih CSS-nya yang belum muncul nih. Di map.js kita cek lagi. CSS tidak ada masalah. Kita cek lagi ke dalam hit ini. Oke, di sini kita punya sini variable. Kita copy semuanya di sini. Ini leaflet CSS-nya juga tidak di load. Oke, ternyata banyak yang kurang. Kita copy.
di dalam WebGIS PHP kita letakkan di dalam bukan di HTML, kita letakkan di head aja ya, kita letakkan di head juga, letakkan di bawah sini, refresh, map ID kita ganti jadi map. Oke, kayaknya sih sudah berhasil. Refresh. Oke, sekarang sudah berhasil. Nah, kayak begini. Tapi ternyata petanya tidak terload ya. Oke, jadi ternyata error ini, ternyata internetku tadi belum connect ya. Sekarang sudah connect. Sekarang kita refresh. Nah, aduh. Ternyata cuma gara internet. Dan ini ada error. JSON position. Akses folder ditolak. Ini kenapa sih? Mungkin ada file yang tidak terload nih. Di master data, di kecamatan. Oke, di sini ada file yang tidak terload. Karena kita masukkan data yang nggak penting, standar. Nah, sekarang tidak ada error lagi. Oke, jadi seperti itu untuk cara membuat GIS-nya. Membuat GIS-nya ya. Dari WebGIS PHP dipindah ke dalam CI. Jadi intinya hampir sama saja. Ya, kalau kita kembali aku rekap di sini, setelah kita meload semua file dari controllernya, kita bikin library standar. Setelah itu modelnya kita bikin hotspot juga dan kecamatan. Hotspot ini sebenarnya ternyata tidak terpakai untuk tutorial sekarang ya. Jadi ini tambahan aja. Nanti juga bakal kepake untuk bikin transaksinya. Setelah itu untuk JS-nya, kalau di dalam WebGIS PHP itu aku bikinnya di dalam halaman. Setelah itu ada JS kan. Jadi masing-masing kalau mau bikin halaman itu ada file halamannya dan satunya JS. Nah, kalau di CI itu langsung kita bisa kelompokkan kayak begini di dalam views library standar. Dia punya JS sendiri, atau kalian bisa bikin custom ya, terserah kalian lah. Intinya nanti di dalam controller di bagian sini, di bagian pengambilan layoutnya itu didaftarkan data kontennya apa, setelah itu JS-nya di mana filenya. Jadi intinya dua sintak ini aja sih yang menjadi kunci utamanya. Intinya untuk tutorial sekarang kita sudah bisa bikin menampilkan petanya ke dalam GIS CI kita. Dan selanjutnya kalau kalian mau coba-coba ya silakan aja dicek lagi coding WebGIS PHP-nya. Setelah itu kalian convert aja sama seperti yang map.js ini. Yang di convert di sini cuman pemanggilan database-nya aja. Jadi kalau sebelumnya pemanggilannya menggunakan cara seperti ini, kita bandingkan di standarnya. Nah, di sini map.js ini yang di CI ini. Nah, ini sama. Setelah itu untuk scriptnya ini kita pakai base URL. Ini tidak terlalu beda, cuma itu aja. Setelah itu untuk mapnya, sini aku ganti mapnya bukan map ID lagi. Setelah itu untuk layer aku ganti, ini tidak masalah. Ini cuma JavaScript. Scroll ke bawah masih sama semua, tidak ada bedanya. Yang jadi beda di sini cuma pengambilan database-nya. Nah, kalau di sini get kecamatan, DB object builder get kecamatan. Nah, karena kita pakai CI, kita bisa memakai model kecamatan di sini. Get kecamatan model. Get. Nah, ke sini sama. Kayak gini jadinya. Setelah itu tinggal di for each. Kalau di CI harus di result dulu untuk mengambil nilainya, nilai objeknya. Kalau di dalam WebGIS PHP itu sudah otomatis diambil sebagai objek. Selanjutnya untuk mecahnya row ID kecamatan itu masih sama. Jadi bedanya cuma di bagian string bagian line 75 aja nih. Nah, line 75 aja bedanya. Dan ingat ketika menggunakan model ya kita harus load di dalam controller dulu. Jadi gitu. Jadi seperti itu aja untuk tutorial kali ini. Semoga dapat dipahami dan semoga bermanfaat. Tekan like kalau kalian suka video ini dan dislike aja kalau tidak suka. Dan bagi kalian yang mau donasi silahkan klik di link di deskripsi di bawah. Ya kalian kelebihan uang gitu kan. Untuk membantu aku menjalani hidup yang lebih cerah. Sekian video kali ini dan sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.